Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melihat video part pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita bisa melihat bagaimana pasukan kaum muslimin dengan gagah berani dapat melawan kaum kafir Quraisy. Dan yang menariknya dan sangat mengagumkan, bagaimana dua anak remaja ini dapat menyelinap hingga mereka dapat membunuh Abu Jahal. Subhanallah, sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada part yang terakhir ini kita bakal mengetahui dan saya akan sedikit mengulas dalam keseluruhan dan bagaimana strateginya. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Di akhir video saya sedikit akan menjelaskan. Dan ketika Bilal bin Rabah melihat Umayyah bin Khalaf, dia meyakini, aku tidak aman dan aku tidak aman jika orang ini selamat hari ini. Jadi kaum Ansor, beberapa orang Madinah yang mendengar kisah ini, mereka mengetahui apa yang terjadi, sebagaimana mereka berkumpul bersama dan mereka mengejar Umayyah. Dan Abdurrahman bin Auf mendekat kepada Umayyah dan berusaha menjaganya, memberikan sedikit perlindungan karena ini perjanjian di antara mereka. Dan Bilal meminta untuk berhenti oleh Abdurrahman bin Auf. Berhenti, jangan khawatir, turunkanlah dari kudamu. Dan ketika dia turun, Abdurrahman bin Auf melindungi Umayyah. Dan ketika itu Bilal, sebagian dari kaum Ansor, menusuk Umayyah dari bawah kaki Abdurrahman. Mereka menusuk dan membunuhnya. Subhanallah, mereka menusuk dan melukai, mengeluarkan darah. Bilal sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan hari untuk pembalasan perbuatan Umayyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Sebagian orang mungkin berpikir ini keji, tapi kita harus memahami bahwa mereka adalah para kriminal. Mereka orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap pri kemanusiaan. Mereka telah membunuh begitu banyak orang-orang tak berdosa, merampas, dan mereka secara aktif terlibat dalam agresi militer melawan kaum muslim. Dan juga jika kalian melihatnya, merekalah yang berperang di badan, bukan kaum kafir. Sebagai umat muslim keluar dalam satu keperluan Abu Jahal yang memaksa untuk berperang, dan dia memaksa untuk melawan umat. Dan Allah berfirman dalam Quran, jika kalian kedua pasukan telah melakukan perjanjian untuk berperang, mungkin kalian tidak akan bertemu. Ini telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan ini terjadi dan dibuatlah terjadi, maka terjadi. Allah rencana ini, Allah berfirman untuk menghancurkan mereka yang telah dihancurkan. Mereka mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mereka dihancurkan untuk mengizinkan mereka memperingati dengan bukti di atas bukti. Dan Allah memberikan kita kemampuan untuk mengetahui rencana dan mengikuti di sepanjang waktu yang tidak ada yang mengetahui rencana tersebut, memenuhi janjinya Allah, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kaum kecil 313 melawan 1000 pasukan kafir. 70 orang di antara orang-orang kafir terbunuh dan 70 lagi ditawan, sedangkan hanya 14 dari kaum muslim yang terbunuh. Subhanallah, kemenangan dari Allah. Dan di antara yang terbunuh dalam peperangan itu adalah kepala suku Quraisy, Abu Jahal, Umayyah, Utbah, Saibah, Al-Walid. Mereka yang sering menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang sering melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum perang ini dimulai, Rasulullah memberitahu, demi Allah, aku melihat Abu Jahal mati di sini, dan aku dapat melihat Umayyah mati di sini, dan aku melihat Saibah mati di sana.
Dan tempat ini ditunjukkan oleh Rasulullah di mana itulah mereka mati. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Islam itu agung. Allah selalu menjanjikan kemenangan kepada Islam. Pertempuran di mana Allah Azza wa Jalla memenuhi janjinya kepada para sahabat. Ini merupakan pertempuran yang hebat untuk kita ingat. Pada hari ini seperti 130 tahun yang lalu. Kemenangan orang-orang beriman tidak pernah sekalipun diberikan kepada mereka, walaupun dengan jumlah yang tidak setara. Karena ini arteri persenjataan mereka ataupun tidak terpengaruh oleh pengetahuan dan lain-lain. Kemenangan selalu diberikan kepada mereka ketika bersama Allah Azza wa Jalla. Dan mereka merupakan orang-orang yang kuat dan teguh. Dan siapapun tidak ditakutkan kecuali Allah. Mereka akan berdiri teguh di depan itu. Meskipun musuhnya berjumlah 3 kali lipat dari mereka, tapi mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Dan mereka akan bergantung kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Dan karena Allah memberikan kemenangan. Dengan kemenangan tersebut, tidak semata-mata Rasulullah dan seluruh pasukan kaum muslimin hanya melakukan berdoa, hanya melakukan berlatih, tetapi banyak hal yang dapat kita ambil. Salah satunya strategi dalam peperangan. Rasulullah SAW itu datang di awal, bangun lebih awal setelah subuh. Rasulullah bangun dengan membawa pasukannya di tempat dan matahari terbit. Dengan cara seperti itu, musuh akan silau saat melihat dan tidak tahu di mana. Begitupun dengan anak panah atau ujung tombak. Karena Rasulullah telah menempatkan pasukannya agar tidak langsung terkena oleh sinar matahari. Dan yang kedua, Rasulullah telah menentukan tempat berkemah, di mana tempat itu di dekat dengan air dalam gunung tersebut. Karena dengan berkemah di tempat yang dekat air, musuh akan kehabisan air dan datang sekitar 500 km lagi. Dan yang ketiga, Rasulullah mengetahui jumlah musuhnya. Dari mana Rasulullah mengetahuinya? Rasulullah menangkap tukang masak yang mengendap-endap untuk mengambil air. Dan ditanya, berapa jumlah pasukannya? Pada saat itu, orang yang masak tersebut tidak mengetahuinya. Saya hanya mengetahui untuk memasaknya. Saya tidak mengetahui berapa jumlah pasukan. Tetapi Rasulullah di situ sangat cerdas. Rasulullah kembali bertanya. Biasanya di saat menyediakan makanan, berapa ekor kambing? Berapa ekor unta? Berapa yang dihidangkan? Dan dari jawaban tukang masak tersebut, Rasulullah dapat mengetahui berapa jumlah musuh yang akan dihadapi. Subhanallah, Allahu Akbar. Sangat mengagumkannya dan sangat tangguh bagaimana strategi yang telah diatur oleh Rasulullah. Semoga peristiwa penting ini dapat diambil hikmahnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita. Saya memohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam berucap ataupun banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.